Ya akhi, pendapat seseorang kalau ternyata tidak berdasarkan hujah dan dalil, jangan kemudian kita jadikan apa? Sesuatu yang harus diikuti. Masalah ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah itu adalah masalah yang tidak ada nas yang sharih. Tidak boleh kita saling memaksakan pendapat kita. Selama itu tidak ada nasnya. Nah, sumber di antara salah satu munculnya perpecahan akibat fanatik kepada pendapat seseorang hanya karena masalah ijtihadiyah. Sehingga menganggap pendapat Ustadz Fulan, ya mungkin kan dianggap dia kibar atau yang lainnya, bagaikan wahyu yang turun dari langit, yang tidak boleh diselisihi. Ini sikap yang sangat salah. Sikap yang sangat apa? Salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat Umar bin Khattab dan para sahabat yang dahulu, selama itu masih ijtihadi dan pendapat, mereka nggak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Nggak pernah. Siapapun yang baca asar-asar dari Umar bin Khattab dan para sahabat, seperti yang ada dalam kitab ya Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, dia akan dapatkan itu. Selama itu yang sifatnya hanya pendapat dan tidak berdasarkan kepada apa? Nas yang sharih dan tegas dan sahih, mereka nggak berani memaksakan orang untuk mengikuti pendapatnya. Mereka hanya berkata, hadza ra'i, ini pendapatku. Iya. Fa in kana shawaban fa min Allah, jika itu benar itu dari Allah. Kalau ini salah maka ini dari kesalahanku. Nah, ketika menjadikan pendapat seseorang bagaikan sabda Nabi, padahal itu masalah ijtihadiyah yang nggak ada nasnya. Nah, disinilah akan muncul perpecahan. Akan muncul apa? Perpecahan. Yang jelas ya, pembukaan donasi itu juga kita tidak boleh terlalu bermudah-mudahan dan juga nggak boleh terlalu apa? Keras dan ekstrim. Nggak. Kalau dikatakan bahwa donasi itu memalukan, termasuk minta-minta, bukankah Rasulullah SAW yang menyuruh juga dalam sebuah hadis? Ya, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya tunggangan. Apakah engkau mau memberikan kepadaku tunggangan? Kata Rasulullah, aku tidak punya. Tapi kamu pergilah ke si fulan, coba ya sampaikan kepada dia salam dariku, kata Rasulullah, dan suruh dia minta tunggangan di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah ketika donasi itu untuk kepentingan pribadi, Pak. Ada orang membuka donasi tapi atas nama pribadi. Ada orang bikin donasi tapi atas nama bukan nama yayasan atau yang sifatnya itu, tapi nama dia. Ya. Ini kan bisa fitnah buat dakwah seperti ini. Ya. Dan secara kenyataan memang banyak yang melakukan seperti ini. Nah, ini juga harus kita hati kita harus ingatkan, jangan mudah meminta donasi. Jangan mudah meminta apa? Donasi kalau memang ini bukan untuk maslahat yang lebih besar. Sekarang ya, bukankah hampir rata-rata masjid-masjid yang dibangun oleh teman-teman salafiyin dari donasi? Ya tidak? Sahih. Ya. Masjid Al-Barakah buka donasi. Nggak ada ustadz yang mengingkarinya. Untuk pembangunan masjid, untuk ini dan yang lainnya. Nggak ada yang ustadz kibar nggak ada yang mengingkarinya. Mungkin yang dimaksud oleh ustadz kibar tersebut karena ada fenomena orang mudah banget dikit-dikit buka donasi. Ini buka donasi, ini buka donasi. Nah, ini fenomena yang tidak baik. Ini fenomena yang tidak baik. Ya.
Kalau memang ternyata maslahatnya sudah jelas, umum, dan Masya Allah manfaatnya untuk kaum muslimin juga sudah sangat jelas. Kemudian kita buka donasi, nggak masalah. Yang dilarang dari minta-minta itu kalau untuk keuntungan pribadi. Tapi kalau meminta seorang kaya untuk membantu orang miskin, misalnya kita tahu ini ada orang miskin, lalu kita bilang ke orang kaya, Pak, ini si fulan kasihan, butuh sangat bantuan. Kita mintanya buat orang lain, gak masalah. Ini termasuk ad-dal alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan melakukannya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله